kita lanjutkan tentang perkenalan jurusan. Iya, beda jurusan ini jadinya. Beda jurusan di ini. Materi berikutnya Atmospheric Dynamics. Dinamika atmosfer. Di sini di dinamika atmosfer ini, ya kan? Ada beberapa banyak materi dan ini sebenarnya aku jujur aja ya. Ini salah satu bidang di meteorologi yang paling susah menurut aku. Mungkin teman-teman ada yang menganggap ini mudah ya. Wah, nggak apa sih. Nanti boleh bertukar pikiran, bertukar ide, bertukar opini, bertukar apapun yang mungkin teman-teman lebih tahu tentang dinamika atmosfer ketimbang aku. Jadi bisa sampaikan di email atau di kolom komentar, kita berdiskusi sama-sama. Jadi kalau kata dosenku, yang A punya ilmu A, yang B punya ilmu B, yang C punya ilmu C. Kalau digabungkan jadi punya ilmu A, B, C kan semua. Jadi lengkap, jadi saling melengkapi, kurang lebih gitu. Nah tapi nggak apa, tetap aku usahakan untuk buat videonya dan pengetahuan yang aku baca, yang aku pelajari. Untuk atmospheric dynamic, kita akan buat di channel ini ada beberapa playlist ya, ini yang teman-teman lihat di layar, teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada ini, dinamika fluida atmosfer. Di sini banyak banyak banget persamaan. Nanti kita bakal banyak bahas persamaan. Buat teman-teman yang mungkin masih itu ya persiapan buat olimpiade, aku sarankan untuk beberapa playlist yang mengandung rumus-rumus menjelimet-jelimet itu, aku sarankan mungkin untuk baca bagian teorinya aja. Tapi kalau memang mau expert, langsung mau ke tingkat tingginya, maksudnya kayak yang bagian susahnya, yang bagi rumus-rumus, gak apa-apa, ikutin aja videonya sampai habis. Karena memang aku tujuannya buat video ini ya memang satu untuk anak olimpiade, yang kedua ya memang untuk bukan bantu sih, buat itu sih, buat sharing materi-materi yang ada di perkuliahan, khususnya jurusan-jurusan terkait kebumian, seperti itu ya. Oke, di bagian ini di dinamika fluida atmosfer itu bakal banyak kita mengulas tentang lecture-lecture yang aku buat nanti tentang itu hukum-hukum konservasi dasar, misalnya kayak diferensiasi ya, baik itu partial differentiation, diferensiasi parsial, atau juga yang diferensiasi yang lain. Kemudian juga nanti belajar bentuk-bentuk vektorial dari proses persamaan momentum pada koordinat yang berputar, karena kan sejatinya bumi ini kan bentukannya itu nggak statis ya, kan dinamik. Maksudnya dalam artian kita tuh bumi itu terus berotasi kan. Nah jadi pasti ada koordinat-koordinat yang berbeda dari koordinat statik. Kemudian ada persamaan-persamaan komponen di koordinat spherical. Spherical tuh koordinat lingkaran ya, kayak misalnya teman-teman mungkin ingat yang ada di astronomi tentang koordinat bola langit ya. Nah kayak gitu, kurang lebih kayak gitu koordinat spherical. Nanti ada analisis skala dari persamaan pergerakan. Nanti tentang di sini banyak banget ulasannya tuh kayak lebih dekat ke hukum Newton ya. Nanti juga ada lanjutannya tentang persamaan kontinuitas, ada energi persamaan termodinamika, lanjutan dari atmosferik fisik ya. Jadi basicnya yang di atmosferik fisika tentang termodinamika itu, lanjutannya di sini tentang dinamika fluidanya, lanjutannya. Nanti ada juga termodinamika udara kering yang lanjut lagi di sini ke sistem pergerakan fluidanya. Nanti ada lagi lecture yang aku buat tentang ini, aplikasi dasar dari persamaan dasar tadi. Itu lecture-nya misalnya kayak persamaan dasar pada koordinat isobarik, ada aliran seimbang, balance flow ya. Kemudian ada trajectory dan streamlines, kita bahas tentang streamlines juga. Ada angin termal. Nah ini mungkin teman-teman yang udah punya ya, tanda kutip yang udah punya PPT materi Pak Zadrak, dosen inspirasiku ya di meteorologi PB, itu tentang angin termal. Itu teorinya udah ada di PPT beliau, tapi di sini kita akan banyak mengulas lagi tentang persamaan dari angin termal. Gimana sih angin termal? Nah tuh di sini di video ini, di channel ini maksudnya, sorry ya. Nanti ada lagi pergerakan vertikal. Nah sejatinya kan awang angin itu nggak bergerak secara horizontal aja ya, perlapisan, tapi juga ada yang vertikal ke atas, dari permukaan ke atas misalnya, atau dari atas ke bawah misalnya, vertical motion ya. Nanti juga ada tendensi surface pressure. Nah materi-materi atmospheric fluid dynamic tuh yang kayak gitu materinya, dipelajari sama anak-anak meteo. Nanti lanjut lagi di sini. Atmospheric fluid dynamic ini mungkin aku pecahin lagi ya, karena memang materi itu sangat-sangat banyak, jadi mungkin dipecahin lagi jadi playlist baru atau chapter baru gitu. Mungkin chapter barunya aku isi tentang sirkulasi dan vortisitas. Di situ nanti belajar tentang teorema sirkulasi,
tentang vortisitas potensial, tentang persamaan vortisitas, tentang aliran fluida barotropik di vortisitas, ya kan. Kemudian ada tentang persamaan vortisitas potensial di sistem baroklinik, sistem Ertel ya namanya kalau nggak salah, sistem Ertel. Kayak gitu. Itu tentang atmospheric fluid dynamic. Lanjut lagi nanti ini tentang mesoscale. Tapi mesoscale nih ada masa ini lanjutannya ya. Ini aku pisahin karena memang khusus pelajarannya. Mesoscale meteorologi. Di mesoscale meteorologi ini mencakupi juga nanti tentang teori-teori skala-skala meteorologi yang mungkin udah aku buat videonya juga di sini ya, teman-teman bisa cek di sini. Nah, di atas ini itu udah pengantar tentang mesoscale meteorologi. Jadi tentang skala-skala meteorologi nanti ada skala alfa, beta, gamma ya, alfa, beta, gamma, delta ya gitu begitu. Nanti ada skala-skala yang makro, mikro, yang meso, masing-masing ada skala-skalanya lebih kecil lagi. Nah, itu nanti ada juga mempelajari di sini nih, di chapter ini banyak membahas tentang fenomena thunderstorm. Gambarnya ada thunderstorm, awan CB-nya ada awan vertikal yang menjulang ke atas itu. Di sini juga di bagian playlist ini mesoscale meteo, aku juga jelasin nanti tentang sirkulasi mesoscale. Misalnya di bagian pembahasannya itu bakal dikerucutkan lagi tentang sirkulasi mesoscale untuk energi sumber. Nanti ada juga membahas tentang sedikit tentang front dan frontogenesis, tentang proses pembentukan front, ya kan. Tapi itu materinya tentang front dan frontogenesis ini bakal aku alihin sih sebenarnya di playlist yang tersendiri tentang ini meteorologi subtropis dan kutub. Itu juga dibahas. Maksudnya front dan frontogenesis itu banyak aku bahas di situ. Nanti ada juga ketidakstabilan baroklinik, ya itu nanti kaitannya ke jet stream, pembentukan jet stream. Nanti ada juga fenomena-fenomena lain di mesoscale, misalnya kayak mountain wave atau gelombang pegunungan. Ada konveksi cumulus, ya ini gambarnya konveksi cumulus. Kemudian ada badai konvektif, hurricanes, ya proses pembentukan hurricanes, gangguan tropical cyclone. Kemudian bagaimana proses-proses peluruhan, gangguan, dan pengukuran-pengukuran lain yang mencakupi tentang si hurricane ini. Nanti di sini teman-teman bakalan dengar istilah-istilah yang mungkin udah banyak keluar ya, khususnya yang buat teman-teman yang buat olimpiade mungkin udah pernah dengar tentang angin gradien, misalnya angin geostropik, kemudian apa ya tentang angin-angin itu. Nah, itu kurang lebih nanti bakalan dijelasin lagi di sini di mesoscale meteorologi ini. Aku jelasin rumusnya sekalian tentang misalnya angin geostropik itu gimana rumusnya, kemudian persamaan gradien yang sistem tekanan rendah, sistem tekanan tinggi seperti apa rumusnya gitu. Nanti ada penurunan parsial derivatifnya, nanti ada juga. Asik sih, seru, aku jamin seru. Nah, tunggu aja ya videonya di playlist ini. Oke, selanjutnya di atmospheric dynamic berikutnya itu ada ini synoptic scale motion, ya, synoptic scale motion. Di synoptic scale motion ini pembahasannya itu nanti ada chapternya ada 2 tentang synoptic scale motion ini. Ada yang chapter 1 sama chapter 2. Chapter 1 itu tentang analisis quasi geostrophic. Lebih intens lagi dari persamaan geostropik yang bakalan ada di mesoscale meteorologi di playlist itu. Nanti aku bahas lagi di sini tentang quasi atau keadaan yang hampir sempurnanya di synoptic scale motion. Itu tuh materinya yang akan kita bahas di sini di playlist ini itu tentang misalnya sirkulasi ekstratropikal yang diamati itu strukturnya, ya. Jadi mengamati struktur dari sirkulasi ekstratropikal. Kemudian ada pendekatan quasi geostropik atau pendekatan geostropik yang hampir sempurna itu. Kemudian nanti juga sedikit mengulas tentang prediksi geostropik yang mendekati sempurna tadi, ya, quasi geostropik, tapi prediksinya. Nah, nanti juga kita bahas tentang cara-cara diagnosis pergerakan vertikal. Jadi kita ini dokter bumi ya, kita tuh orang-orang kebumian itu jadilah layaknya dokter yang mengamati bumi. Ya cailah. Kalau anak kedokteran itu kan ngamati manusia ya kan. Kita ngamati bumi, kita mendiagnosis pergerakan, kita buat analisisnya apa, ya kan? Nah, kan seru.
Oke, lanjut lagi. Di sini juga ada lagi materinya tentang ini. Kita belajar di situ tentang pemodelan tentang disturbance, gangguan-gangguan baroklinik. Gitu ya, tentang si synaptic scale motion yang pertama. Kemudian yang di synaptic scale motion yang kedua, ya chapter yang kedua, maksudnya chapter lanjutan ya, yang part keduanya dari synaptic scale motion ini tentang ini, ketidakstabilan baroklinik. Di situ nanti kita belajar tentang ketidakstabilan hidrodinamik. Ada juga ketidakstabilan misalnya dalam model dua lapisan ya, dalam mode normal. Kemudian ada gelombang-gelombang baroklinik, khususnya membahas tentang energinya ya, energi gelombang baroklinik. Kemudian ada tentang ketidakstabilan baroklinik yang berkelanjutan, dalam artian dalam sistem atmosfer yang berlapis-lapis. Nah, kan teman-teman nanti kita belajar juga sih, ada lapisan-lapisan kan, misalnya kayak troposfer, stratosfer, mesosfer, dan lain-lain. Itu nanti tuh ada juga sistem ketidakstabilan barokliniknya dalam sistem keberkesinambungan dalam bentuk atmosfer yang berlapis-lapis itu. Nah, dalam hal ini juga berlapis-lapis dalam tekanannya juga ya gitu, di tekanan yang misalnya di troposfer gitu. Kemudian juga ada tentang mode-mode netral dari proses-proses pertumbuhan dan arah pergerakan dari ketidakstabilan baroklinik. Nah, dari gambaran ini nampak ya, ini salah satu gelombang ekuator. Nanti kita akan bahas juga gangguan-gangguan baroklinik di gelombang ekuator itu seperti apa. Misalnya nanti ada gelombang Kelvin, ada gelombang Rossby, ya kan? Ada gelombang QBO, quasi-biennial oscillation, nanti tentang di sini, tentang synaptic scale motion itu. Ini tentang dinamika atmosfer. Lanjutan lagi, lanjut. Nah, ini materi yang asyik di dinamika atmosfer. Ada tropical meteorology. Nah, ini kayak apa ya? Kayak lebih aplikatifnya lagi deh gitu. Kalau tadi kan yang di 3 playlist yang sebelumnya aku jelasin itu kayak apa ya? Lebih banyak ngebahas rumus-rumusnya gitu, proses penyebabnya, numerical calculation-nya. Nah, ini nanti sini tentang teorinya bakal lebih banyak teorinya sih. Tapi nggak menutup kemungkinan di sini juga ada hitungan. Nah, di tropical meteorology ini ya, di tropical meteorology ini aku bakal ngebahas fenomena-fenomena basic yang wajib teman-teman ketahui, baik itu untuk orang awam juga wajib tahu, khususnya Indonesia ya, karena kita tinggalnya di wilayah tropis. Nanti fenomena-fenomena yang berkaitan ke sistem cuaca kita, contohnya kayak ada MJO, Madden-Julian Oscillation, ada ENSO, El Niño Southern Oscillation, kemudian ada tentang IOD, Indian Ocean Dipole Mode, kemudian proses-proses meteorologi tropis lain banyak. Ada cold surge contohnya lagi, ada Borneo Vortex. Nah, itu proses-proses kayak gitu nanti kita bakal banyak bahas di playlist ini. Baik itu proses pembentukannya, kaitannya sama yang ke sistem numerikalnya, kemudian efek-efeknya, dampak positif dan negatifnya ya kan ke Indonesia seperti apa gitu. Di sini. Lanjut lagi. Kalau misalnya ada meteorologi tropis, tentu ada dong meteorologi subtropis dan kutub. Nah, fenomenanya beda banget. Karena tadi itu ya basicnya karena perbedaan kalor. Jadi bakal mempengaruhi sistem pola cuaca juga. Di sini di bagian subtropika dan polar meteorology ini banyak dibahas. Bagian masih juga sih lanjutan dari yang tadi numerical yang hitung-hitung rumus-rumus yang di 3 playlist sebelumnya. Tapi juga sini ada teorinya juga sih, tentang misalnya kita bahas tentang front, nanti tentang itu MLC, mid latitude cyclone, atau disebut juga extratropical cyclone. Ya, gambarnya ini ya teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada gambar MLC, hasil pembentukan dari front occlusi. Oh ya, di ini yang di tropical meteorology ini gambar tentang ini ya, tentang El Niño kalau nggak salah ini. Ini ada SST. Nah, SST si surface temperature yang anomali cukup tinggi. Nah, ini ada ENSO. Nah, itu ya tentang subtropical dan polar meteorologi. Lanjut lagi. Oh ya, di sini di MSTK kadang sebutannya meteorologi subtropis dan kutub, kadang disebut MSTK. MSTK ini juga nanti yang di polarnya kita mempelajari tentang sirkulasi-sirkulasi yang ada di kutub gitu, tentang massa udaranya seperti apa ya kan, sirkulasinya seperti apa kayak gitu. Lanjut lagi ya, kita ke sini.
Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang SMA yang ikut Olimpiade mungkin baru kenal tanda kutip, karena baru beberapa tahun terakhir soal ini ada di OSN, OSK, OSP, OSN ya, KSK ya sekarang yang namanya, KSK, KSP, KSN ya. Susah banget namanya. Tentang lapisan batas. Nah, atmospheric boundary layer. Lapisan batas ini dari gambar aja udah nampak ya. Jadi itu hanya membahas bagian yang kadang juga disebut sebagai planetar layer, lapisan boundary ini. Jadi nggak sampai mencakupi seluruh lapisan troposfer, hanya bagian yang dekat permukaan aja. Nah, untuk yang atmospheric boundary layer, ABL ya singkatannya, atau LBA, lapisan batas atmosfer. Di situ tuh kita bakalan ngebahas masalah-masalah seperti adanya turbulensi, ada thermal, ada eddy, deskripsi statistik dari turbulensi, energi kinetik turbulensi, intensitas turbulensi, sistem transportasi dan sistem flux yang ada di turbulensi, ya kan, ada pendekatan turbulensi, all about turbulence. Nah, kita bakal banyak bahas itu di sini. Nanti juga fenomena yang berkaitan ke penerapannya, tapi itu di playlist yang tersendiri sih. Playlistnya itu ada di meteorologi penerbangan tentang clear air turbulence, CAT. Kemudian di ABL ini juga kita pelajari tentang keseimbangan energi permukaan. Masih irisan dari materi playlist atmospheric physics yang bagian radiasi ya, tapi ini khusus yang di permukaan aja, yang di bagian lapisan batasnya gitu. Nanti tentang flux radiasi, ada keseimbangan energi radiasi yang di darat ya. Kemudian ada formula aerodinamika bulk ya, fenomena aerodinamika bulk. Lagi nanti tentang keseimbangan energi global permukaan. Gimana rata-rata ABL di setiap lokasi itu seperti apa sih energinya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nanti juga kita bahas tentang strukturnya. Struktur ABL tuh emang gimana ya? Kok beda ya sama struktur yang lain? Nah, beda. Nanti bagian ada yang nanti larinya juga ke bagian-bagian yang mengandung istilahnya itu viskositas ya. Bagian-bagian yang ada anginnya tuh lebih kencang, ada yang lebih pelan. Nah, itu nanti strukturnya kayak gitu. Nanti pengaruh-pengaruhnya yang dipengaruhi sama kayak misalnya dari suhunya, dari kelembabannya, angin, kemudian proses-proses lain yang menyebabkan stratifikasi struktur vertikal dari si ABL, dari lapisan batas atmosfer ini. Kemudian juga ada stratifikasi turbulensi dan stabilitas dalam pendekatan pengaruh non-lokal. Nah, misalnya ada juga pengaruh yang globalnya gimana. Kemudian nanti dari ABL ini kita juga mempelajari tentang evolusi juga. BTW aku nggak nulis ya, soalnya kayaknya bakalan nguras waktu, jadi aku bilangin aja materinya apa aja gitu. Gak apa ya, mohon maaf ya sebelumnya. Nah, lanjut lagi tentang lapisan batas yang berkembang. Jadi lapisan batas tuh bisa aja naik turun gitu. Jadi kita sebutnya sebagai boundary layer growth, ya kan? Bagian lapisan batas yang bisa berkembang. Ada bagian kemudian lagi lapisan batas yang kalau misalnya ada lapisan batas yang di darat, di sini juga ada nanti lapisan batas yang di laut. Nah, kondisinya gimana? Beda banget, beda. Karena memang bagian yang bahasanya itu kasar ya, bahasanya gangguan disturbance-nya itu lebih banyak di darat kan daripada di laut. Nah, pasti atmospheric boundary layer yang di laut sama darat beda. Yang kita akan bahas juga gimana sih perbedaan lapisan batas yang antara di darat sama yang di laut. Nah, kayak gitu. Kemudian juga nanti kita pelajari juga efek-efek khusus dari lapisan batas atmosfer, misalnya karena perbedaan topografi, misalnya ada juga sea breeze atau pengaruh angin laut. Kemudian efek-efek hutan, misalnya kan bagian atap bahasanya kanopi ya. Ini kalau nggak salah ya kanopi ya, bagian yang nutup bagian atas pohon itu hutan kanopi. Efek kanopi, nah kalau nggak salah itu. Nanti juga ada efek perkotaan. Nah, yang gambar yang di video ini ada special effect, efek khusus dari lapisan batas atmosfer bagian dari efek urban. Nanti nampakkan ini ada gedung-gedung ya kan, gedung-gedung ini akan mempengaruhi ke juga tibanya ke atmospheric boundary growth atau pertumbuhan lapisan batas atmosfer. Kurang lebih kayak gitu ya tentang apa aja yang dipelajari di ABL.
Oke, kita